Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Selamat pagi semuanya yang saya hormati, Ibu dosen pengampu mata kuliah akuntansi sektor publik, serta rekan-rekan mahasiswa sekalian. Perkenalkan, nama saya Wana Andara selaku moderator dari kelompok 4. Saya Julia Cantika selaku pemateri 1. Saya Artika Aulia Saini selaku pemateri 2. Saya Yosiana Kuling selaku pemateri 3. Ya, hari ini kami akan mempresentasikan materi mengenai standar akuntansi pemerintahan SAP berbasis akrual. Mungkin kita sering mendengar istilah akrual, tapi bagaimana sebenarnya penerapannya di pemerintahan dan apa urgensi dari PP nomor 71 tahun 2010 dalam pengelolaan keuangan negara kita. Untuk membahasnya secara mendalam, namun dengan bahasa yang lebih mudah kita dipahami bersama, langsung saja kita mulai pemaparan materinya. Pertama-tama kita akan dengarin dulu penjelasan simpel soal apa sih sebenarnya SAP berbasis akrual itu dan apa bedanya sama sistem lama. SAP berbasis akrual adalah standar mewakilkan pengakuan transaksi pada saat peristiwa ekonomi terjadi, tanpa memperdulikan kapan kas diterima atau dikeluarkan. Ini adalah tanjakan besar dalam transparansi keuangan Indonesia yang diatur melalui PP nomor 71 tahun 2010. Jadi gini simpelnya, SAP berbasis akrual itu adalah aturan main baru buat pemerintahan dalam mencatat semua transaksi keuangan mereka. Bedanya sama cara lama, di sistem akrual ini, pemerintah harus langsung mencatat transaksi pas kejadian itu terjadi. Bukan nunggu duitnya benar-benar ada di tangan atau baru keluar dari dompet. Contohnya, bayangin pesan barang di online shop hari ini, tapi bayarnya besok baru pas barangnya datang. Nah, kalau pakai sistem akrual, kamu harus nyatat kalau udah punya kewajiban bayar. Ya, hari ini pas kamu klik tombol beli, bukan nunggu besok pas ngasihin duit ke kurirnya. Jadi semua hutang, piutang, dan aset pemerintah bakal kelihatan lebih jujur dan apa adanya sesuai kondisi lapangan saat ini juga. Lanjut. Adapun tujuan SAP berbasis akrual. Yang pertama, menyajikan informasi keuangan yang lebih lengkap dan menyeluruh. Semua aset seperti kayak gedung atau jembatan. Dan utang dicatat semua tanpa ada yang kelewat biar laporannya nggak bolong-bolong. Yang kedua, menunjukkan kondisi keuangan pemerintah secara lebih nyata. Kita jadi tahu kondisi dompet negara yang sebenarnya. Pemerintah itu lagi sehat atau malah banyak beban utang. Yang ketiga, meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan negara, aliran duit jadi makin kebuka. Jadi makin susah buat nyelipin dana-dana gelap. Karena semua tercatat jelas, semua arus uang kelihatan jelas rimbanya. Yang keempat, meningkatkan akuntabilitas pemerintahan kepada masyarakat. Pemerintahan jadi lebih hati-hati dan mereka nggak bisa asal-asalan pakai duit rakyat. Mereka harus lapori setiap gerak-gerik duit rakyat secara detail. Yang kelima, membantu pengembalian keputusan yang lebih tepat kalau datanya benar. Pemerintahan gak bakal asal tebak pas mau bikin rencana atau kebijakan baru buat ke depannya. Ibaratnya mereka tahu persis punya modal berapa sebelum mutusin mau bangun ini itu. Yang terakhir, menilai kinerja pemerintah secara lebih baik. Kita jadi punya patokan yang jelas buat lihat mereka beneran kerja beres atau nggak lewat laporan yang rapi itu. Lanjut. Adapun perbedaan basis kas dan basis akrual. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang basis kas. Basis kas itu adalah metode pencatatan yang dilakukan saat uang benar-benar diterima atau dibayarkan. Ciri-ciri dari basis kas juga pendapatan dicatat saat kas diterima, beban dicatat saat kas dibayar, tidak mencatat piutang atau utang. Adapun contoh dari basis kas yaitu
kamu menjual jasa bulan Januari, tapi dibayar Februari. Dicatat di Februari. Ada juga kamu membeli perlengkapan, tapi belum dibayar dan belum dicatat. Kelebihan dari basis kas, sederhana dan mudah dipahami. Yang kedua, cocok untuk usaha kecil. Dan adapun kekurangan dari basis kas yaitu tidak mencerminkan kondisi keuangan sebenarnya. Yang kedua, tidak menunjukkan utang dan piutang. Lanjut, di sini saya juga akan membahas basis akrual. Apa sih basis akrual itu? Basis akrual adalah metode pencatatan yang dilakukan saat transaksi terjadi, walaupun kas belum diterima atau dibayar. Adapun juga ciri-ciri basis akrual. Yang pertama, pendapatan dicatat saat diperoleh. Yang kedua, beban dicatat saat terjadi. Yang ketiga, pencatatan piutang dan utang. Dan adapun contoh dari basis akrual. Yang pertama, kamu menjual jasa bulan Januari, dibayar Februari, yaitu tetap dicatat di Januari. Ada juga kelebihan dari basis akrual, lebih akurat menggambarkan kondisi keuangan dan digunakan dalam standar akuntansi. Dan ada juga kekurangannya, lebih rumit dan membutuhkan pencatatan lebih dan detail. Selanjutnya ada komponen laporan keuangan SAP berbasis akrual. Jadi komponennya itu ada 7. Yang pertama laporan realisasi anggaran atau LRA. Lalu ada perubahan saldo anggaran lebih LPSAL. Selanjutnya ada neraca. Lalu laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan juga catatan atas laporan keuangan. Selanjutnya ada kerangka konseptual. Jadi kerangka konseptual merupakan landasan teori yang mendasari penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah pusat dan daerah. Posisinya bukan sebagai standar teknis PSAP, melainkan sebagai payung hukum atau konstitusi akuntansi. Baik, lanjut. Di sini ada tujuan. Tujuan KSAP itu menjadi tujuan menjadi acuan bagi penyusun standar untuk menciptakan aturan yang konsisten, untuk membantu auditor BPK dalam memberikan opini serta membantu menggunakan laporan dalam menafsirkan informasi keuangan negara. Selanjutnya ada prinsip fundamental. Ada 3 pilar utama di sini, yaitu pertama, relevansi, artinya bagi kita untuk mengevaluasi apa yang terjadi di masa lalu sekaligus memprediksi langkah ke depan. Yang kedua, ada andal dan netral. Ini harga mati. Laporan harus bebas dari kesalahan material dan tidak memihak kepentingan politik manapun. Kita harus independen. Yang ketiga itu ada substansi, mengungguli bentuk maksudnya. Kita tidak hanya melihat dokumen formalitasnya saja, tapi kita harus mencatat berdasarkan realitas ekonomi dan kejadian yang sebenarnya di lapangan. Demikianlah pemaparan dari kelompok 4 mengenai standar akuntansi pemerintahan SAP berbasis akrual. Dapat kita simpulkan bahwa transisi ke sistem akrual ini bukan hanya sekedar mengikuti tren akuntansi global, melainkan komitmen nyata pemerintahan untuk menghadiri laporan keuangan yang jujur, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Dan dengan data yang nyata, kita semua berharap pengelolaan keuangan negara dapat menjadi fondasi bagi kebijakan-kebijakan publik yang lebih tepat sasaran di masa depan.
Semoga apa yang kita sampaikan dapat memahami wawasan baru bagi kita semua tentang memahami akuntansi di sektor publik. Mohon maaf apabila ada kekurangan selama jalannya presentasi. Terima kasih atas perhatiannya. Mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.